Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Saya Nikmah Hidayati, General Secretary of UKM KIR Yayan Bukit Tinggi, periode 2019-2020. Baik, mengikuti skill development training adalah salah satu syarat bagi setiap anggota yang ingin menjadi bagian dalam kepengurusan UKM KIR selanjutnya. Untuk itu, saya di sini diminta untuk menjelaskan bagian administrasi dan kesekretariatan, karena hal ini tak akan pernah lepas dari seorang atau bagian dari pengurus, terkhusus untuk sekretaris. Untuk itu, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai administrasi dan kesekretariatan, dan di akhir video juga akan menunjukkan bagaimana cara menulis dan bentuk surat yang baik dan benar. Untuk itu, penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan melalui PowerPoint. Oke, administrasi dan kesekretariatan. Pertama, mari kita lihat dulu apa saja definisi dari administrasi, kesekretariatan, sekretariat, dan juga sekretaris. Tentunya kita pasti sudah sangat familiar dengan keempat istilah ini, apalagi sekretaris. Untuk itu, tetapi keempat istilah ini punya pengertian yang berbeda-beda. Pertama, mari kita lihat dari administrasi. Administrasi adalah rangkaian penataan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi, administrasi adalah hanya sebatas rangkaian penataan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Di sini, sekelompok orang yang dimaksud adalah jika kita dalam organisasi KIR, tentunya mereka adalah pengurus dari KIR itu sendiri. Selanjutnya, kesekretariatan. Kesekretariatan adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penetapan terhadap pekerjaan perkantoran, atau bisa dikatakan sebagai surat menyurat, dan tujuan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi, jika administrasi adalah rangkaian penataannya saja, maka kesekretariatan adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penataan itu sendiri. Atau bisa dikatakan sebagai kesekretariatan itu adalah artian dari administrasi secara sempit. Selanjutnya, sekretariat. Sekretariat adalah tempat melakukan aktivitas organisasi yang di dalamnya terdapat alat penunjang pencapaian tujuan organisasi. Kalau sekretariat KIR ada di Gedung Mesir lantai 1, itu ruangan kedua. Di sana terdapat alat penunjang seperti lemari, meja, dan lain-lain. Jadi, atau secara simpelnya adalah sekretariat itu adalah tempat atau ruangan bagi organisasi untuk melakukan suatu kegiatan organisasi. Selanjutnya, sekretaris. Kalau sekretariat itulah tempat, maka sekretaris adalah orang, yaitu orang yang bertugas mengatur surat menyurat bersama sekretariatan dan bertanggung jawab terhadap administrasi. Jadi, sekretaris punya tanggung jawab penuh terhadap setiap kegiatan administrasi. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu artian secara keseluruhan antara administrasi dan kesekretariatan, yaitu keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat, dan tugas bantuan lain dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian organisasi itu sendiri. Oke, next. Kita lihat apa saja sih kegiatan administrasi itu, yaitu kegiatan berupa penetapan rencana program, pengorganisasian, penyelenggaraan program, kegiatan evaluasi, dan terakhir yaitu kegiatan pembuatan laporan dan lain-lain. Jadi kelima hal ini termasuk dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya, kegiatan kesekretariatan atau tata usaha. Jadi kesekretariatan ini tadi kan
artian secara sempit dari administrasi. Jadi, jika administrasi itu adalah kegiatan hanya sekedar penataan rencana program, maka kesekretariatan ini adalah kegiatan dalam bentuk tulis-menulisnya atau membuat rencana tersebut. Tulis-menulis dari rencana program, strategi pelaksanaan program, sampai evaluasi. Selanjutnya, juga termasuk dalamnya kegiatan surat menyurat, penulisan surat menyurat, kegiatan kearsipan dan agenda, pemilikan pemeliharaan buku induk organisasi, dan juga pengiriman dan penerimaan surat. Oke, hal yang tak akan pernah lepas dari seorang sekretaris yaitu surat menyurat. Di sini dapat kita artikan atau kita lihat dulu pengertian surat itu sendiri. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu oleh suatu pihak kepada pihak lain. Jadi, jika KIR ingin mengadakan kegiatan dan mengundang organisasi lain, maka hal atau cara mengundangnya itu adalah melalui surat. Sebagai bukti bahwa karena setiap organisasi harus memiliki arsip untuk setiap surat yang masuk dan juga surat yang keluar. Selanjutnya, hubungan yang terjadi antar pihak-pihak tersebut disebut korespondensi. Jadi, saat KIR ingin mengundang organisasi lain, maka hubungan yang terjadi itu antara si pemberi dan penerima surat, yaitu korespondensi. Selanjutnya, dilihat dari segi bentuk, isi, dan bahasanya, surat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama surat pribadi, kedua surat dinas atau resmi, yang ketiga surat niaga. Surat resmi terdiri dari 2 bentuk, yaitu surat umum dan surat khusus. Surat umum ini yaitu surat antar internal dan juga surat eksternal, seperti surat undangan, surat permohonan, surat izin, surat penghargaan, surat tugas, surat rekomendasi, perjanjian, peringatan, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam surat umum. Kalau surat khusus, surat yang dikeluarkan langsung oleh ketua organisasi. Contohnya, atau surat ini memiliki unsur seperti memperhatikan, menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan. Itu adalah salah satu bentuk surat khusus. Contohnya SK panitia. Jadi jika kalian ikut kepanitiaan, maka sebagai bukti bahwa kalian itu ikut menjadi bagian dari kepanitiaan satu acara, maka dikeluarkan SK oleh ketua organisasi. Dan tentunya SK ini tetap ditulis oleh sekretaris. Next, masih mengenai surat menyurat, apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisan surat? Tentunya yang pertama yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele, langsung to the point. Tidak banyak narasi, jadi langsung gitu. Yang ketiga, harus memperhatikan keindahan, ketelitian, dan kerapian. Ini penting, karena dalam pemberian surat resmi pasti harus rapi, teliti, dan sesuai aturan. Di mana letak isi itu di mana letak kepada penulisan kepada yang terhormatnya, di mana letak tanda tangan, di mana letak hari dan tanggal, itu harus presisi gitu. Yang keempat, harus sesuai kaidah atau aturan dari organisasi itu sendiri. Kop surat, stempel, model. Karena setiap organisasi pasti punya kop, stempel, dan model yang berbeda-beda. Yang kelima, adanya tanda tangan yang dibubuhi dengan stempel. Stempel menjadi bukti bahwa surat itu benar-benar dikeluarkan dan diketahui oleh ketua. Jadi, kalau surat itu tidak ada stempel, maka bisa dikatakan surat itu tidak valid. Oke, selanjutnya, bagian
atau hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang sekretaris yaitu bagian surat, bagian proposal, dan juga bagian laporan kegiatan. Ini tidak akan pernah lepas, kita tidak akan pernah lepas dari ketiga hal ini, baik itu sekretaris umum maupun sekretaris panitia nantinya. Jadi, yang pertama, mari kita lihat dulu bagian-bagian dari surat. Hal yang penting dari surat adalah kop, tanggal surat, nomor lampiran perihal, alamat, salam pembuka, isi, penutup, dan juga pengirim. Pengirim ini bisa dibuktikan dengan tanda tangan. Selanjutnya, bagian proposal. Di proposal, tidak harus terdapat latar belakang, nama kegiatan, tema, tujuan, dan manfaat, waktu dan tempat kegiatan, peserta kegiatan, pembiayaannya, susunan kepanitiaan, susunan acara, tanda tangan, dan juga lampiran. Ini harus dibuat sedetail mungkin. Dan untuk bagian misalkan susunan panitiaan, pembiayaan, susunan acara, itu masuk ke dalam lampiran dan harus dibuat sedetail mungkin. Berapakah biayanya, siapa saja panitianya, bagaimana susunan acaranya, jamnya, harinya, seperti itu. Dan yang ketiga, bagian laporan kegiatan. Di sini, laporan kegiatan ini atau laporan pertanggungjawaban keluar setelah kegiatan selesai. Jadi, jika proposal kita masukkan untuk di IAIN, kalau kita membuat proposal itu dimasukkan ke bagian umum di gedung rektorat. Nanti kalau laporan pertanggungjawabannya diberikan kepada di bagian akama di rektorat. Di laporan pertanggungjawaban ini, hal-hal yang penting adalah pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, tujuan, peserta kegiatan, rekapitulasi pembiayaan, evaluasi pendanaan, harapan, penutup, dan lampiran. Ini harus dibuat sedetail mungkin. Nanti untuk bagian-bagian lampiran itu juga harus dilampirkan bukti kegiatan, dilampirkan lagi proposalnya, dilampirkan lagi undangan-undangannya, dilampirkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Oke, next, mari kita lihat bagaimana cara bentuk surat undangan, bentuk surat yang baik dan benar gitu. Ini adalah surat yang kita keluarkan baru-baru ini, yaitu bulan Oktober kemarin kepada pemateri di acara webinar motivasi. Di sini dapat kita lihat bahwa surat ini telah memenuhi unsur-unsur surat tadi. Yang pertama, kop. Di kop surat, penulisannya harus seperti ini. Nama organisasi dan nama institusinya harus bold dan huruf kapital. Ada logo institusi dan juga logo organisasi. Logo institusi di kiri, organisasi di kanan. Ada informasi khusus seperti IG UKM KIR. Kita meletakkan IG di sini. Sebenarnya kita letakkan email juga bisa, fax juga bisa, tapi di sini kita letakkan IG. Dan selanjutnya nomor HP yang bisa dihubungi. Selanjutnya bagian tanggal. Ini tempat dan tanggal pembuatan surat. Dibuat di Bukit Tinggi tanggal 28 Oktober 2020. Selanjutnya hal yang sangat penting dari surat adalah nomor lampiran dan hal. Nomor kenapa bisa 02? Karena 01-nya adalah proposal. Jadi 01 proposal, 02 undangan, nanti 03 undangan lagi, 04 undangan lagi. Karena undangan ini kan untuk mengadakan satu kegiatan, kita yang pertama mengundang pemateri. Yang kedua nanti kita undang Bapak Warek 3 untuk menghadiri acara pembukaan. Yang keempat kita undang pembina untuk menghadiri acara pembukaan. Atau memberi kata sambutan di acara pembukaan. Selanjutnya kita undang organisasi lain, seperti itu. Jadi nomor urutnya ini, nomor suratnya ini berurutan dari 01 sampai 04 atau 5 seperti itu. 01-nya proposal,
02-nya undangan pemateri, 03 undangan warek, 4 pembina, 5 organisasi lain. Nanti kalau mengadakan kegiatan lain, maka proposalnya diulang menjadi 01 lagi. Nanti undangan yang lainnya mengikut 02 lagi gitu. Setiap kegiatan berbeda nomor atau diulang dari 01. Selanjutnya, garis miring, panpel. Panpel ini maksudnya adalah panitia pelaksana, orang yang mengeluarkan surat. Kalau surat ini dibuat oleh sekretaris umum, maka penulisannya adalah SEK, SEK. Selanjutnya garing UKM titik KIR, harus huruf kapital. UKM KIR yaitu organisasi yang mengeluarkan. Garing nama kegiatan. Untuk urutan harus sesuai ya, dari nomor, siapa yang mengeluarkan, organisasinya, nama kegiatannya, bulan dan tahun. Nama kegiatannya WM, webinar motivasi. Nanti kalau kegiatannya misalkan EEDC, berarti EEDC gitu. Atau kegiatannya lomba visualisasi puisi, LVP. Seperti itu. Jadi garing, bulan harus ditulis dalam angka Romawi. Kita mengeluarkan bulan Oktober, maka di sini tulis 10. Dan garing, tahun dikeluarkan yaitu tahun 2020. Untuk lampiran terdapat satu berkas. Karena jika ingin mengundang pemateri, pasti dilampirkan susunan acara. Selanjutnya, dalam penulisan alamat atau tujuan suratnya, kita tulis kepada yang terhormat Saudara M. Rajif Syarif di tempat. Penulisannya itu harus sejajar dengan setelah titik 2 ini. Jangan di sini gitu. Jadi di sini. Nanti kalau kita mengundang Bapak Warek 3, berarti kita tulis kepada yang terhormat Bapak Miss Wardi. Atau nanti kita mengundang pembina, kita tulis kepada yang terhormat Ibu Absarini Kardena MPD di tempat. Selanjutnya, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian isi harus to the point, singkat, padat, dan jelas. Seperti sehubungan dengan akan diadakannya webinar motivasi oleh kepengurusan UKM KIR IAIN Bukit Tinggi, maka kami dari panitia webinar motivasi dengan tema Why Should I Join International Events yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari, tanggal, tempat, waktu sehubung dengan kegiatan di atas, maka kami mengharapkan kesediaan saudara sebagai pemateri dalam acara tersebut. Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas. Jadi di bagian harus jelas penulisan di mana meletakkan huruf kapital, huruf besar, huruf kecil, tanda koma, titik harus jelas seperti itu. Dan juga harus to the point, maksudnya itu adalah maka kami mengharapkan kesediaan saudara sebagai pemateri dalam acara tersebut. Titik. Langsung jelas, tidak bertele-tele. Di bagian penutup, demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Seperti itu. Selanjutnya, pengirim surat, yaitu kita lihat pengirimnya, kita tulis Panitia Webinar Motivasi Unit Kegiatan Mahasiswa Karya Ilmiah dan Riset Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukit Tinggi atau Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, seperti itu. Jadi untuk menulis tanda tangan, meletakkan tanda tangan semakin ke kiri berarti jabatan orang itu semakin tinggi. Contohnya di sini ketua panitia di bagian kiri, terus di tengah-tengah di bawah ketua umum, mengetahui ketua umum, sekretaris di kanan, seperti itu. Untuk meletakkan stempel panitia pelaksana itu diletakkan di tanda tangan sekretaris, dan di bagian mengetahui ketua umum, untuk stempel ketua umum kita pakai stempel manajemen. Tapi nanti kalau surat ini dikeluarkan oleh sekretaris umum, maka tidak pakai stempel panitia pelaksana. Stempelnya langsung stempel manajemen di tanda tangan sekretaris. Seperti itu. Seperti itulah bentuk susunan suratnya. Dan selanjutnya kita lihat lampiran.
kalau kita ingin mengundang menjadi pemateri, tentunya kita butuh melampirkan rundown acara. Oke, sekian pembahasan kita atau materi mengenai kesekretariatan, administrasi, kesekretariatan, dan juga surat menyurat. Semoga materi atau penjelasan yang disampaikan cukup jelas, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian materi kita pada pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.